Hai semua, namaku Yoga. Aku mau cerita nih. Oh iya, aku adalah anak ketiga dari saudara-saudaraku. Aku punya dua kakak, namanya Farhan dan Hendra. Tapi aku tidak mau menyangkut pautkan cerita ini dengan mereka. Suatu hari, aku pulang sekolah agak awal. Biasanya aku main dulu sama teman-teman. Tapi, entah kenapa, aku ingin sekali pulang setelah sekolah. Dan setelah sampai rumah, aku melihat ibuku sangat kecapean. Terus aku tanya, "Mah, kok kayaknya capek banget sih habis beres-beres ya?" Tanyaku. Terus ibuku menjawab, "Iya nih ga, capek banget nih mama. Mana besok mama udah mulai bantuin Bu Salma bikin pesanan kue. Mama pusing nih, siapa yang harus beres-beres rumah." "Loh, kamu kok udah pulang?" tanya ibuku. Tapi aku cuma bilang, "Iya, aku pulang cepet." Saat itu aku merasa kasihan. Ibuku harus mengurus rumah sendirian dan tidak ada yang membantu. Aku dan kakak-kakakku tipe orang yang cuek. Tapi kali ini aku merasa bahwa seharusnya ada yang membantu pekerjaan rumah. Tapi siapa? Aku sekolah. Kakak-kakakku sibuk bekerja. Begitu pula ayahku juga sibuk bekerja. Aku punya inisiatif. Bagaimana kalau kita mempekerjakan orang untuk membantu ibu beres-beres rumah? Dan ibu sejenak terdiam dan bilang, "Coba nanti bilang papa." Malamnya pas papa lagi nonton TV, aku samperin lah dan bilang kalau ibu kayaknya butuh orang untuk membantu beres-beres rumah. Dan saat itu papa yang terlihat bingung dan langsung nyamperin ibu yang ada di dapur. Aku nggak tahu mereka ngomongin apa, tapi ayah terlihat senang. Aku tidak tahu kok ayah terlihat senang. Di pikiranku, mungkin ayah senang karena ibu tidak harus capek-capek lagi dan fokus bikin kue. Tapi tebakanku ternyata salah. Keesokan harinya, tiba-tiba di rumah kami ada perempuan cantik bersama ayah. Ayah menjelaskan bahwa ini adalah orang yang akan beres-beres di rumah kita. Dengan wajah ayah yang sangat senang. Dari situlah awal mula kehancuran keluarga kami. Ibuku kaget. Kok ayah secepat itu mendapatkan orang yang mau beres-beres rumah? Hari terus berganti, dan ayah semakin lama semakin aneh saja. Setiap aku pulang sekolah, aku kaget. Kok ayah udah di rumah? Apa ayah tidak bekerja? Aku bertanya, dan ayah menjawab, katanya pekerjaan lagi sepi. Terus ayah harus pulang awal setiap hari. Di situ pun aku tidak curiga dan langsung masuk kamar. Pas aku mau ke kamar kecil, aku tidak sengaja mendengar ayah sedang berbicara. Tapi dengan siapa? Aku langsung mencari tahu ayah berbicara dengan siapa. Dan kagetnya aku melihat ayah sedang ngobrol mesra di dapur dengan pembantu di rumah kami. Di situ aku hanya terdiam melihat semua itu dan aku tidak berani menegur ayah. Beberapa minggu kemudian, ayah lebih gila lagi. Ayah tidak pernah berangkat bekerja dan selalu di rumah. Terus siapa yang menafkahi keluarga kami kalau ayah tidak bekerja? Lantas aku pun mulai mengamati ayah saat itu. Dan ternyata pembantu di rumah kami ada sesuatu dengan ayah yang bikin ayah tidak berangkat bekerja. Pada siang hari, aku sengaja tidak mengetuk pintu dan langsung menuju ke dapur. Di situ aku terdiam melihat ayah dan pembantu kita sedang bercium-ciuman. Aku langsung kecewa dengan sikap ayah saat itu. Di pikiranku, sejak kapan ayah mempunyai hubungan dengan pembantu kita? Aku langsung masuk kamar dan membanting pintu dengan keras. Aku merasa bahwa ibuku selama ini dibohongi oleh ayah. Aku langsung menemui ibu saat ibu udah pulang. Sorenya, pas ibu pulang, aku langsung menemui ibu dan ingin memberitahu apa yang aku lihat tadi siang di dapur. Tapi aku melihat ibu senang saat itu, dan aku mengurungkan niatku untuk memberitahu soal tadi siang di dapur. Tapi aku pikir-pikir, kalau aku tidak memberitahu ibu, nanti ayah akan semakin jauh lagi untuk membohongi ibu. Pas semua udah tidur, aku menuju ke kamar ibu. Langsung mengajak ibu untuk ngobrol di dapur. Aku langsung memberitahu ibu apa yang aku lihat tadi setelah pulang sekolah. Ibu sangat kaget mendengar ceritaku dan langsung menemui ayah yang sedang tidur. Dan pertengkaran hebat pun terjadi. Semua isi rumah langsung terbangun dan berkumpul di mana ayah dan ibu bertengkar. Ibu langsung memojokkan ayah dengan tuduhan-tuduhan kenapa ayah akhir-akhir ini tidak berangkat bekerja. Ayah pun semakin lama terpojok
dan mulai mengakui perbuatannya. Saat itu ibu langsung lemas dan tidak menyangka bahwa ayah telah mengkhianati ibu. Kakakku pun langsung kaget mendengar pengakuan ayah saat itu. Ibu langsung menangis dan menyuruh ayah untuk memilih, mau tetap di sini atau pergi dengan pembantu itu. Ayah langsung mohon ampun dan meminta maaf kepada ibu, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang ia lakukan. Ibu memaafkan ayah yang telah berkhianat